Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat Ambu, anak-anak Ambu. Kita bertemu lagi ya di Kamis malam jam 8 bersama kami dan juga tim Jangan Takut Ada Ambu. Jadi Fer, sekarang kita masih berada di Bandung. Masih berada di Bandung. Itu ada satu kisah yang tragis Fer, ya. Jadi konon pada saat itu ada seorang wanita yang mengalami problema percintaan lah, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di gedung ini. Karena di antara aku, Ambu, dan kamu, Di antara kita ada mereka. tapi jangan takut karena ada Ambu. Dia itu ngajakin, ayo katanya, ayo ke atas yuk katanya. Pas si Ambu sama Mas Ferry di sana tadi, sebenarnya di belakang Ambu sama Mas Ferry itu ada pocong. Sebentar, Ayah mah. Saya lihat ada darah ini. Pasti disukai. Sebelum kita ke sana, kita ke spot. Saya pusing nih baru nih. Kita ke, Ya nggak ngerasain pusing sama sekali ya itu. kita nyambangin si Neng yuk. Kita lihat tempat dia bunuh diri. Aduh. Lebur kamu nanti. Posisinya itu di sudut jendela di sini. Nih, di sudut jendela ini. Nih, posisinya di sini. Sini. Coba bentangkan tangan seperti ini. Tutup mata. Coba lihat. Panas. Tanganku panas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jangan Takut Ada Ambu. Tetap kita nih masih sama Ferry, sama Ayama juga, dan juga semua tim JTAA ya. Jadi setelah kita explore nih di salah satu gedung yang berada di pusat kota Bandung. Pusat kota ini dekat dengan balai kota. Dekat dengan balai kota, dan ini adalah daerah gaul. Dari zaman saya kecil sampai sekarang ini jadi tempat yang nggak pernah ada matinya. Maksudnya mobilenya tuh selalu hektik gitu ya. 24 jam gitu. Tapi walaupun itu berada di seberang gedung ini, jadi sangat kontra ya. Yang di seberang bercahaya, ibarat kata gitulah ya, karena ada kehidupan. Di sini pun ada kehidupan, tapi beda auranya. Kehidupan yang lain itu. ya. Nanti kita bahas itu. Kenapa kok bisa yang sana 180 biasa aja, derajat banget gitu begitu ya. masuk sini gitu langsung gimana? Dan seperti biasa ya di segmen kita ada, selain penelusurannya itu kita ada ya kayak gini lah ya, kita ngejelasin segala sesuatunya, karena mungkin pada saat kita melakukan penelusuran apa yang terjadi ya terjadilah gitu loh kan. Kita emang nggak punya skenario, kita berjalan senatural mungkin. Jadi apa kondisi yang terjadi pada saat itu ya mungkin pun anak Ambu yang nonton bertanya-tanya ini kenapa gitu kan. Jadi di segmen kita biasanya setelah penelusuran ya kita benar-benar ini ya sharing satu sama lain, kita ngejelasin apa sih sebenarnya yang terjadi. Storytelling cenah. Jadi kan mirip kayak storytelling sih ya. Nggak mau sampai kita yang selalu saya tekankan bahwa saya dengan tim JTAA membuat tayangan ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, bukan semata-mata untuk tayangan misteri yang cuma sekedar hiburan, tapi kita juga pengen ada yang bisa diambil positifnya sama kalian di rumah. Pelajaran dan hikmah. Pelajaran dan hikmah gitu ya, bahwa memang disukai atau tidak, kita hidup berdampingan dengan mereka. Ya seperti yang Ferry selalu bilang, di antara saya, di antara kalian, di antara kita semua ada mereka. Tapi jangan takut, ada Ambu. Ada Ambu dan JTA lah pastilah. Dan kali ini apa ya, di luar ekspektasi kita ya, kita tuh dari masuk tadi tuh yang paling kita jagain tuh Ambu.
karena saya sedang berhalangan ya. Mm-mm. Dan benar-benar di luar ekspektasi, taunya gimana ya? Ternyata ada skenario yang dibuat ini apa namanya di luar ekspektasi kita, dan mereka yang bikin skenario berkesinambungan, Ambu, Mas Ferry. Jadi di awal episode kita tayangan perdana kita itu kan ada bergesekan dengan salah satu penguasa di Gedung Biru ya. Dan itu punya dendam pribadi banget sama Ayama ya. Iya. Sampai dia itu mau nyari sekutu ke lokasi-lokasi yang kita datengin. Iya. Kayaknya ada ini apa namanya mata-mata ya. Lucunya setiap kita datang ke lokasi dia bisa ada, otomatis dia seperti tahu gitu. Iya, betul. Karena memang riwayat yang pengakuan dia juga sosok itu tuh pengembara kan. Dan punya iya. dendam Ayama pribadi. bilang. Alhamdulillah sudah tuntas. Dia kemarin. menaklukkan lokasi itu ya pada saat itu ya. Betul. Dan dia menetap di situ ya. Emang dia pengembara sih. Nah, di episode kemarin saya bilang bahwa ada yang menarik yang ingin saya gali di bincang-bincang kita. Bincang-bincang di segmennya. Jadi berita yang sampai ke saya kenapa tim merekomendasikan tempat ini tentunya dengan segala macam pertimbangan ya Ayama ya. Karena memang lokasi ini terkenal horornya. Ya bayangin deh, ini udah bukan main-main lagi, 40 tahun lebih terbengkalai ya. Dari struktur bangunan, dari penampilan. Kalau kita masuk pun ibarat kata nih bukan dengan orang yang mempunyai ilmu spiritual, itu pun sudah menyeramkan ya. Secara kasat mata pun udah aduh nggak banget deh gitu tempatnya. Kita yang didampingin ini aja tetap Masih sangat merasakan aura mencekam itu ada ya. nyaris berbahaya banget sih tadi Iya. sebenarnya. Jadi agak-agak mirip dengan kejadian di pabrik yang mau masuk ke alam bawah sadar kita, tapi bedanya di sini lebih ke rusuh ya, kasar. Cara mainnya mereka attitude-nya kurang bagus. Ya, attitude-nya kurang bagus. Enggak bukan anak John Robert Power nih kayaknya. Dia nggak lembut, jadi proses dia nggak lembut, dia menantang dulu. Iya. Mungkin keilmuan dia tentang sukma itu belum sedalam seperti yang di betul ya. pabrik. Itu tuh Kayak bisa apa ya, kayak bisa satu. gerabak gerubuk gitu loh. Kalau yang di pabrik Mereka itu. itu hebatnya 1-2 pulau terlampaui. Betul. Dua-duanya bisa kena, saya dan Ferry itu bisa kena gitu. Tapi kalau di sini saya ngerasa agak dicuekin Ayama. Nah, Iya. itu yang di luar ekspektasi kita. Jadi Agak dicuekin. gini, Bu. Awalnya saya takut karena kan saya belum bongkar secara detail jati dirinya si yang aku Surti tadi ya. Ya. Awalnya saya takut bau segernya itu tadi itu disukai sama kuntilanak. Betul, Itu kuntilanak paling suka bau seger seperti itu. Nah, ternyata enggak. Ternyata ada rencana lain di sana dan itu ketahuan setelah saya ikat. Saya pun nggak tahu nih karena dia energinya masih menyerupai dia ya. Masih menyerupai kamuflasenya dia ya. kamuflasenya. Jadi ketika saya ikat ada yang ngelepas gitu loh. Loh, siapa yang ngelepas gini kan? Berarti ada campur Tapi tangan orang. posisinya itu masih di situ. Coba saya gali ada beberapa apa namanya yang sampein ini ada campur tangan manusia dan makhluk gaib juga. Ada manusia loh. Ada manusia dan makhluk gaib juga di sini. Dan Tapi itu dia tadi yang Ayama bilang pada saat itu dia tuh muter kan. nyerangnya muter. Begitu kita menghadap ke dinding, dia udah di belakang kita nih. Sengaja ada beberapa menit, beberapa detik lah saya terdiam. Dan itu saya udah ngerasa. Mungkin Ambu sama Mas Ferry juga ngerasain, lu ngapain kok Ayama diem jadinya gitu kan. Sengaja dia sudah di belakang mau mendorong. Nah, dan di situ saya baru tahu, wah ini bola api, gue bilang. Iya, Ini bola api. Jadi saya tangkap, saya taruh, saya ikat di bawah apa namanya? Jendela. Di bawah jendela. Di pojok ruangan banget tadi ya. Di pojok ruangan banget, saya ikat di bawah jendela. Baru dia memunculkan sosoknya dia sesuai dengan keilmuan dia, bukan kamuflase si Surti tadi, yang mana si apa namanya ditangkap sama Ambu juga, bahwa namanya Iis juga gitu kan.
jin itu bisa punya 1000 nama, 1000 penampakan. Nah setelah dia ini saya coba ini rencana dia apalagi ini sebenarnya. Makanya saya minta Mas Ferry dan Ambu untuk rasain energinya dia, dan tentu saja di apa namanya, saya tahu gitulah dengan kondisi yang saya mengetahui itu terbuka ternyata apa namanya strategi dia, Mas Fer. Jadi penyerangan itu sebenarnya itu ditujukan ke saya, tapi sengaja posisinya Mas Fer sama Ambu itu yang terbuka, Mas Fer. Makanya saya jadi pas itu sempat dar gitu langsung Mas Ferry dihantam di sini ya. Alhamdulillah atas lindungan Allah juga, atas izin Allah juga itu kita bisa lepas, dan setelah sesi ini kita coba netralisir semuanya supaya nggak sampai ke rumah. Saya sebenarnya masih agak capek nih. Sama. Dan setelah sebelum lanjut nih, saya pengen tanya dulu sama Mas Per. Begitu terpental tadi itu sampai seluruh badan atau cuman posisi di ulu hati aja yang ngerasain sakit? Jujur sih kalau sakit enggak, tapi tabrakan itu tuh langsung bikin lemes semua sampai kaki. Jadi ya kalau anak Ambu mau tahu ya rasa, jadi kan tadi Ayama tuh nyuruh Ambu sama saya tuh untuk ngerasain energinya, dan ini asli masih berasa merinding lagi, ngerasain energinya untuk supaya apa ya, wujudnya itu hadir nih. Dan ternyata wujudnya itu pun rekayasa ya. Betul. Nah begitu tadi ngerasain gini, tadi tuh Ambu sempet pas udah selesai kejadian ya, Ambu sempet bilang kayak ada sesuatu yang api melintas gitu kan, kayak ekor gitu. Kayak ekor. Dan itu energi itu yang badan Sepati itu yang nabrak ke aku. Dan begitu ditabrak itu tuh langsung kayak semua sendi-sendi itu lemes semua, nggak ada rasa sakit, lemes semua tuh langsung kayak mau jatuh aja gitu kan. Dan itu tuh black out. Dan pada saat black out itu bingung gitu kan, langsung bingung. Langsung Ayama kan tadi langsung ambil posisi, terus ini ya bantu ngatasin segala macam, ngeluarin. Dan pada saat itu kan Ayama fokus tuh. Pada saat Ayama fokus, masuk dia nyerang celah yang kemarin ada di pabrik tekstil. Jadi Ngerasain sedih. Yang Ambu sendiri sadar ini tujuannya pasti kalau udah dibikin sedih, takutnya kayak yang udah karena udah ada kejadian. Ada vlogger yang sempat mau lompat juga, dan kemarin timnya Ayama juga di Ayam Story itu juga udah hampir lompat. Nah, takutnya ini tuh celah itu yang dia manfaatin. Jadi ya makhluk-makhluk seperti itu tuh benar-benar mereka tahu celah-celah kelemahan kita itu di mana, meskipun mereka nggak berasal dari situ. Dan itu pada saat Ayama fokus itu langsung aku tuh berasa mau nangis, cuman langsung dalam hati tuh istighfar. Aduh, jangan. Udah sempat keluar air mata. Cuman bener-bener aku tahan banget, jangan sampai kayak kemarin. Takutnya Ayama lagi fokus, akunya diserang emosionalnya kayak begitu, takutnya bener-bener kejadian nih. Tapi alhamdulillah ya semuanya berkat perlindungan Allah aman. Alhamdulillah. Itu yang selalu dibilangin kalau jin itu memang manipulatif ya, Manipulatif, berkali-kali. Jadi kita di beberapa tempat yang dihistorikan bahwa tempat bunuh diri, tempat ini banyak sekali disangkut pautkan bahwa apa yang orang-orang lihat adalah arwah yang terkurung di situ, arwah si mendiang yang meninggal terkurung di situ. Padahal sebetulnya makhluk Allah, manusia yang sudah meninggal, putus kehidupan duniawinya ya, urusan duniawinya setelah begitu dia meninggal, rohnya sudah diambil sama malaikat tentunya ya. Betul. Jadi apa yang ada di sini yang mungkin mengganggu, menampakkan dengan segala kisah sedihnya, mereka bisa tahu sampai seluk beluk masalahnya. Ya itu dia, seperti yang Ayama pernah bilang juga di episode sebelumnya bahwa ada kodam ya Ayama ya? Korin. Korin. Ada korin, tapi ada juga jin yang emang liar ya. Iya, yang liar. Jadi ya si korin itu yang menceritakan ke jinnya. Jadi dia bisa tahu from A to Z dari si mendiang tersebut. Betul. Sedikit pembahasannya udah sempat dibahas ya sama Ayama di episode sebelumnya yang pabrik tekstil ya. Buat anak Ambu yang belum sempat nonton yang pabrik tekstil, coba ditonton ulang deh. Iya, betul. Biar dapat benang merahnya. Jadi balik lagi kisahnya tadi,
Ambu kan pernah bilang nggak semua orang tahu tempat ini menyeramkan dan angker gitu ya. Nggak semua orang tahu. Iya, Karena iya. gini, yang tampak dari luar sama apa yang di dalam sini itu beda. Betul. Karena ini sengaja dikukup, Mas Fer, Ambu. Ini sengaja di tempatnya dibikin kukupan, dan yang datang ke sini ya orang-orang yang pengen explore seperti kita ya. Dan kukupan ini itu ada campur tangan manusia. Nah, iya, baru saya mau ngomong. Ada campur tangan manusia di sini. Ada Jadi kepentingan. ada kepentingan di sini yang entah untuk santet, karena beberapa energi yang untuk digunakan santet itu yang kita alhamdulillah kita lawan tadi ya. Alhamdulillah kita lawan. Nah, saya mau ngejelasin nih, tadi kok sampai ada terjadi kayak pertempuran gitulah ya, pertempuran gitu. Jadi alhamdulillah yang urusan kita belum kelar di Gedung Biru itu kelarnya di sini alhamdulillah. Karena saya paksa dia untuk keluar dan ternyata dia ada di puncak gedung ini. Dia menutup diri. Karena gini, saya sengaja ngelepas begitu saya sudah ngurusin Mas Fer tadi. Itu saya sengaja ngelepas, oh ini strateginya. Kalau dia dilepas pasti balik ke tempatnya. Karena wujud dia itu sudah ketahuan, yang bukan perempuan tadi. Iya. Bukan perempuan. Begitu saya lepas, mungkin Ambu sama Mas Fer kaget. Kok Ayama hilang kesadaran gitu kan. Dan itu disengaja. Bukan saya ditarik sama dia, bukan. Tapi saya keluar. Kita yang panik. Iya, takut iya. Mau kenapa-napa gitu. Tapi insya Allah itu dalam masih saya bisa kontrol. Jadi ada beberapa kejadian seperti itu. Jadi gini, dalam ilmu spiritual itu ada yang dia dikontrol sama jin, ada yang dia bisa melepaskan sukma, bukan roh ya, bukan roh. Kalau roh dai dong. Kalau roh dai itu dia melepas sukma untuk tahu. Saya sempatkan marah dan menyebutkan jati diri siapa saya di alam situ, dan dia kaget, matanya langsung terbelalak. Wah, kata dia itu kan. Makanya dia langsung ke pimpinan yang berurusan sama saya. Nah, kita selesaikan di atas. Tapi alhamdulillah, maksudnya selesai itu tidak terjadi suatu pembunuhan, suatu apapun. Dan ini janji keduanya dia untuk tidak akan lagi mengganggu apapun aktivitas kita di manapun kita mau explore. Janjinya ya. Janjinya seperti itu yang pertama. Dan kalaupun dia berbohong lagi, dia akan mengalami akibat yang sangat serius kali ini. Karena repot loh anak Ambu. Udah berapa lokasi dia mau masuk terus campur tangan, kayak nyari sekutu, bener-bener deh. Betul. Ya, saya sampai speechless mau ngomong apa. Jadi kalau dari saya itu, saya sebelum datang ke sini yang diberitakan bahwa ini tuh ada yang bunuh diri, kisahnya tragis ya, percintaan dan lain-lain. Tapi anehnya saya hanya mendengarkan tangisan suara perempuan itu waktu tadi kita opening. Ya, waktu kita mau masuk ke dalam gedung dari tangga, di situ saya cuma mendengar 2 kali suara isakan tangis perempuan. Setelah itu saya tidak tahu, tapi saya tidak merasakan energi adanya perempuan di gedung itu. Sama sekali. Jadi yang saya bilang kenapa saya kok agak-agak dicuekin, mungkin karena memang fokusnya mereka bukan saya. Oke. Tadi ngomong-ngomong pas saya itu tadi, Ambu, berapa lama ya? Sekitar 3 menit. Masa? Sebentar ya, mungkin malah sebentar. 2 menit. Padahal ngobrolnya lama loh. Ada mungkin 30 menit, 45 menit ya. Beda dimensi. Beda dimensi, beda hitungan waktu. Iya, karena begitu Ayama jatuh saya juga ikutan agak-agak deg-degan gitu ya, panik karena udah saya perempuan nggak mungkin saya angkut sendiri. Dan aku tuh nyadarnya itu telat banget gitu karena masih kondisi lemas, agak masih lemot pusing, jatuhnya ya. masih lemot. Loh, tiba-tiba ngelihat Ayama udah tergeletak gitu ya. Nah, ya untungnya kan ya itu tadi, untungnya kita di sini tuh punya tim, kita nggak cuman bertiga, apalagi sendiri ya, karena itu benar-benar berbahaya banget ya. Jangan pernah Jangan nekat. mencoba atau
sompral. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Seringkali kita ingatkan untuk anak-anak Ambu jangan coba untuk bermain api kalau kita nggak punya cara madamin apinya gitu loh. Jadi takutnya itu berefek panjang, bisa nggak pulang, bisa masuk dimensi lain tanpa bisa balik lagi gitu. Nah itu yang kita takutin. Kalau mau explore silakan, tapi harus ada yang mendampingi, minimal ada seorang spiritualis yang tahu kalian tuh kemana gitu loh. Jadi dia bisa monitor. Kalau ada apa-apa bisa ketemu gitu kan. Agak ini ya, agak klimaksnya nih agak enak sih kalau menurut aku, agak tenang gitu. Karena dia berjanji. Ya walaupun ya namanya jin yang berjanji ya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang manusia aja janjinya nggak bisa dipegang. Nah, kan kalau ada manusia yang janji nggak bisa dipegang berarti curhat. Kaum jin. Ada yang curhat nih, nggak apa-apa, curhatin aja. Apa kita mau buka sesi curhat masalah kehidupan. Oke. Jadi Hmm. apa nih pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil kalau dari Mas Ferry ini? Dari Ferry apa nih? Yang pasti jangan lengah, tetap waspada. Sekali lagi jangan sompral, jangan takabur, jangan menantang, dan yang pasti tetap berlindung kepada Allah. Oke, mantap. Kalau Ambu gimana nih? Kalau saya lebih ke ini ya, karena saya itu sebetulnya mendengar kayak korban bunuh diri, korban tabrakan, korban dibunuh, itu selalu disangkut pautkan dengan rohnya mereka masih terkurung di sini. Itu saya lebih ke kasihan ke keluarga yang masih hidup. Kalau saya ya, karena gini, kadang karena terlalu dibiasakan dengan sikap yang seperti itu, kadang-kadang orang bisa jadi ke bawah ya Mak. Jadi nanti ujung-ujungnya karena kita ngerasa oh arwahnya si ini kita kenal sebagai teman lah, kita kenal sebagai saudara, biar dia bisa tenang, dikirim sajen lah ke sini ya, dimanjain, padahal mah cukup dikirim doa aja. Kalau saya lebih ke gitu. Jadi dimanapun tempat yang memang ada historical tentang kehilangan, entah itu pembunuhan, entah itu dibunuh ya, selalu imani bahwa yang bersangkutan sudah tenang di alamnya bersama malaikat ya, lagi di apa sih namanya? Menunggu ini ya, menunggu iya, pengadilan pada masyar ya nanti ya. Betul. Tapi yang menyerupai itu bukanlah dia. Jadi jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Padahal itu sejatinya jin. Iya betul, kamuflase sekali ya. Ya kalau dari saya mah itulah. Oke, jadi pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari penelusuran ini yaitu adalah seperti ulama ceritakan bahwa tipu daya syaiton itu sangat-sangat lemah. Loh, kok bisa? Ya kita tinggal berlindung sama Allah, selesai perkaranya. Mau sekuat apapun jin dan syaiton itu tuh mencoba menyerang melalui psikis atau apapun, kita berlindung aja sama Allah. Orang Allah yang punya dunia ini kok selesai. Yang punya makhluk. Jadi kalau mau kemana pun itu tetap kita yakin, kita minta perlindungan sama Allah, kita minta perlindungan sama Tuhan, berdoa untuk selalu dijaga. Oke. Jadi bagaimana? Akhir kata. Ya. Akhirnya kita nggak, yang jelas gini ya. Tetap nantikan episode selanjutnya JTAA, karena kita sendiri pun juga nggak tahu di next location itu, di lokasi selanjutnya akan ada apa, akan ada cerita apa, dan akan ada kejadian apa. Karena gitu kita ya. ngalir aja. Bahkan dari awal sendiri pun jujur kita termasuk yang nekat bikin konten horor. Ya Ayah mah udah jelas nih fungsinya, Ambu udah jelas fungsinya apa ya secara yang punya channel ya. Kalau saya jujur bingung
gitu kan, nggak dikonsepin sebagai apa tapi ya udahlah ngalir aja gitu kan. Karena sebagai salah satu sahabatnya Ambu yang emang dari zaman asrama dulu juga emang sering cerita-cerita tentang horor. Nah itu gitu kayaknya kan. perlu diungkap deh. Boleh Next nanti kita bakalan bikin ya. Kita bakalan Ambu ya, ya, jadi boleh. kabar bagusnya buat anak Ambu, jadi semua teman-teman satu circle-nya lah, satu circle-nya si Ambu sama Mas Ferry, kita coba ungkap sih ada pengalaman-pengalaman apa gitu loh. Boleh, Dan boleh, apakah mereka masih trauma sampai saat ini? Kita kalau masih trauma ya kita coba bantu Iya, buat betul. netralisir, karena biasanya Mas Fer, Ambu, kalau ketika seorang itu punya pengalaman mistis dan dia trauma, itu masih ada. Iya. Itu masih ada. Yang jelas ya begitulah, yang tadinya aku nggak tahu nih konsepnya aku di sini sebagai apa ya, akhirnya Dasar lu. karena emang nggak pernah dikonsepin ya kita ya. Nggak ada, nggak ada. Akhirnya ngalir gitu aja, yang tiba-tiba beginilah kok gue jadi objek penderita ya Ambu ya. Iya, itu buat anak Ambu, kalau ada tempat yang dikiranya wah ini tempat Perlu angker, untuk kita explore. perlu untuk dieksplor, silakan komen atau kirim di DM kita. Kita punya official informasi ya, ada Instagram untuk informasi @gtaa.official. Ntar Atau di lihat TikTok. aja di ininya ada ya, di Info. Di apa deskripsi namanya, ada. deskripsi Ya, ada ya. deskripsi ya. ada. Informasinya. Jangan lupa selalu saksikan, jangan takut ada Ambu setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di YouTube saya. saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh.